Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 18 ingin mempresentasikan hasil UAS kami. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Yonia Veritawati untuk memperkenankan kami menampilkan hasil presentasi kami. Untuk anggotanya kami memiliki 3 anggota. Yang pertama ada. Yang pertama saya Zidan Walia Rebusman dengan NPM 01. Yang kedua saya Ihsan Fadilah dengan NPM 53. Saya Muhammad Tawafal Firdansa dengan NPM 71. Kemudian sistem yang kami rancang dari kelompok 18 ini merupakan sistem pemesanan game joki online. Dan di mana sistem pemesanan game joki online ini dirancang untuk menggantikan proses manual yang selama ini dilakukan melalui chat. Sistem ini memungkinkan klien untuk mengisi form pemesanan secara digital, melacak status pesanan, dan menerima update progres secara otomatis. Di sisi lain, penjoki dapat melihat seluruh daftar order aktif melalui dashboard, mengatur prioritas kerja, dan mengupdate progres dengan mudah. Sistem juga dilengkapi dengan fitur notifikasi sebagai pengingat pengerjaan serta penyimpanan riwayat order untuk dokumentasi. Selain itu, komunikasi lebih tertata karena pesan tambahan dari klien dapat dicat langsung ke dalam sistem tanpa perlu aplikasi chatting eksternal. Next. Next ini kita mempunyai diagram konteks. Next. Diagram konteks ini adalah diagram konteks ini menunjukkan bagaimana alur interaksi antar aktor eksternal dan sistem pemesanan joki online. Next. Oke, lalu ada data flow diagram. Oke, di sini ada diagram yang menjelaskan alur proses sederhana dalam layanan joki game, yaitu kita ada input order klien, terus ada kelola progres joki, dan kirim notifikasi. Proses ini berakhir pada pihak joki yang menerima dan menindaklanjuti informasi terbaru dari sistem. Oke, di next. Selanjutnya adalah data store. Data store adalah tempat penyimpanan data yang digunakan dalam sistem untuk menyimpan informasi yang diperlukan dalam proses bisnis. Dalam konteks jasa joki game online, data store berfungsi sebagai repositori yang menyimpan semua data transaksi, informasi klien, dan operasional bisnis. Di data store yang dari kelompok kami, kelompok 18, ada satu data store klien untuk menyimpan informasi tentang klien, yang kedua data store joki untuk menyimpan informasi tentang penjoki, yang ketiga ada data store game untuk menyimpan katalog game dan layanan joki yang tersedia. Yang keempat ada data store order untuk menyimpan informasi transaksi dan pesanan joki dari klien. Yang kelima ada data store progress order untuk menyimpan progres dan pengembangan pengerjaan order oleh penjoki. Yang keenam ada data store notifikasi untuk menyimpan sistem notifikasi untuk klien dan joki. Yang ketujuh ada data store komunikasi untuk menyimpan riwayat komunikasi antara klien dan joki terkait order. Yang kedelapan ada data store history order untuk menyimpan riwayat perubahan status dan aktivitas order untuk audit. Dan yang terakhir ada data store reminder, yaitu untuk menyimpan sistem reminder untuk joki mengenai deadline dan tugas. Next. Lalu selanjutnya kita mempunyai kamus data. Next. Kamus data itu adalah dokumentasi yang berisi definisi dan deskripsi lengkap tentang semua elemen data yang digunakan dalam sistem joki game. Kamus data ini mencakup informasi detail tentang struktur, format, dan karakteristik setiap field dalam database sistem joki game. Next. Untuk kamus datanya sendiri kita mempunyai beberapa tabel. Yang pertama ada tabel klien, tabel joki, tabel game. Next. Lalu ada tabel order, tabel progress order, tabel notifikasi. Next. Tabel komunikasi, tabel history order, tabel entitas setting system. Next. Oke, selanjutnya ada entity relationship diagram. Oke, dilanjut boleh. Di sini kita ada IRD-nya. IRD ini menggambarkan struktur database untuk sistem layanan joki game yang terdiri dari beberapa entitas utama, yaitu ada klien, joki, terus game, order, progress order, lalu ada notifikasi, komunikasi, dan history order. Lalu yang terakhir ada reminder. Relasi antar entitas mencerminkan interaksi antar klien, joki, dan sistem order secara menyeluruh untuk mendukung layanan joki yang transparan, terstruktur, dan terpantau baik. Di sini ada contoh gambar diagramnya.
Oke, boleh di next. Kemudian selanjutnya ada kontrol hierarki. Di sini, struktur hierarki, sistem penjoki online terdiri dari 4 level yang saling terhubung. Pada level 0, ada pengendali utama sistem organizer. Kemudian di level 1 terdapat 4 sub pengendali yang ada pengendali manajemen klien, pengendali manajemen admin, pengendali manajemen layanan, dan pengendali manajemen vendor. Di level ketiga ada sedangkan untuk di level kedua ada modul permintaan pesanan, ada modul data klien, modul konfirmasi, modul informasi layanan, modul jadwal, modul ketersediaan, modul koordinasi vendor, dan modul update status. Dan yang level terakhir yaitu level 3 mempunyai validasi permintaan, proses pesanan, sistem informasi klien, kirim konfirmasi, kelola data layanan, buat jadwal, cek ketersediaan, koordinasi vendor, dan update progress. Nextnya kita mempunyai potongan coding. Potongan coding ini dibuat dengan bahasa Java untuk menampilkan data dan menginput data. Berikut tampilan-tampilan dari potongan codingnya. Next. Next aja. Bisa dilihat nanti di dokumen. Yang terakhir adalah test case. Nah, di kasus pertama kita mempunyai test case yaitu pembuatan pesanan baru atau valid input. Ini mana expected resultnya antara lain ada pesanan berhasil dibuat, kemudian sistem menampilkan pesanan konfirmasi, bla bla bla, data pesanan tersimpan di database, ada pesanan unik tergenerate. Dan kemudian untuk kasus kedua ada validasi input pesanan. Ini mana expected resultnya ada sistem menampilkan pesanan error, pesanan tidak tersimpan ke database, user tetap berada di form input, field yang error di highlight. Kemudian ada test case ketiga, yaitu konfirmasi pesanan oleh admin, ini mana expected resultnya ada notifikasi terkirim ke klien, status pesanan yang berubah dari pending menjadi konfirmasi, data konfirmasi tersimpan dengan timestamp, admin dapat melihat histori konfirmasi. Dan kasus keempat ada pengelolaan jadwal layanan, yang dimana expected resultnya adalah jadwal berhasil dibuat dan tersimpan, sistem menampilkan tersediaan real time, kapasitas berkurang sesuai dengan booking, dan lain-lain. Kasus kelima yaitu ada koordinasi dengan vendor dan update progress, yang dimana expected resultnya adalah vendor dapat login dan melihat tugas yang dikasih atau yang di-assign, kemudian ada klien menerima notifikasi real time tentang progress, kemudian histori lengkap progress tersimpan, relatif vendor dapat diupdate, dan lain-lain. Berikut adalah sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai tugas UASnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.